Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Pahlawan Bergelombang 1. Ini adalah tanah yang luas dan sunyi. Sunyi dan sunyi. Perubahan kuno menembus tanah. Seluruh ruang dipenuhi dengan bau kesepian. Energi darah ini sebenarnya mengikis Xiaoyan, menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan turun dari langit, melihat ke ruang luas yang tidak bisa melihat ujungnya. Hatinya penuh kejutan. Istana bawah tanah macam apa ini? Ini hanyalah ruang bawah tanah. Sangat ajaib. Benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Makan rumput berdarah itu. Old Zan berteriak dengan tergesa-gesa. Xiaoyan tidak berani mengabaikan. Dia dengan cepat menemukan rumput berdarah merah terang dari cincin itu. Dan dengan cepat menelannya. Energi darah telah memotong beberapa bekas luka di permukaan tubuh Xiaoyan. Rasa sakit seperti retakan. Setelah mengambil rumput berdarah, energi hangat menyebar di tubuh Xiaoyan, membuat darah merembes dari permukaan kulitnya menjadi lapisan tipis keropeng darah, menghalangi semua energi darah. Panggilan. Xiaoyan menghembuskan seteguk udara putih. Setelah memakan rumput berdarah, rasa sakit robek di permukaan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Melihat aliran udara berwarna darah yang terbang di langit, Xiaoyan merasakan kekuatan energi darah barusan. Baru saat itulah saya menyadari betapa kuatnya darah ini. Jubah biru Zantua berkibar perlahan di bawah pengaruh energi darah ini. Tampaknya energi darah ini sangat takut pada Zantua. Old Zan mengangkat kepalanya dan melirik aliran udara berwarna darah di langit. Dan kemudian menatap Xiaoyan, yang telah memadatkan darah di permukaan kulitnya setelah mengambil rumput berdarah. Dan sedikit lega. Darah iblis ini benar-benar dimiliki oleh setiap kuburan kuno ras iblis. Dan itu sangat kaya. Jika kita bisa menyerapnya, pasti akan ada peningkatan yang tak terduga. Kata Zantua kepada Xiaoyan dengan mata emas. Menyerap, berkat kemampuan orang tuamu untuk mengetahuinya. Tidak masalah bahwa sangat sulit untuk menyerap benda ini. Jika semua meridian dalam tubuh dihancurkan, itu akan menyerap kentut. Xiaoyan baru saja mencoba kekuatan energi darah iblis ini. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya menjadi begitu tirani. Jika diserap ke dalam tubuh, bukankah tubuh akan langsung dipelintir menjadi berantakan? Zantua tersenyum. Dan dengan lambaian telapak tangannya, gumpalan darah iblis tersangkut di telapak tangannya. Melihat darah iblis yang berdetak di tangannya, Zantua tersenyum. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Untuk sesuatu yang hampir memotong dirinya menjadi darah dalam sekejap, tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakannya sebagai sesuatu untuk diserap. Haha, belum tentu begitu. Sebagian dari tujuan kunjungan kita kali ini juga untuk roh-roh jahat di sini. Benda ini sangat cocok untuk kamu kultivasi. Tetapi kamu harus menemukan hal lain sebelum kamu bisa melakukannya. Serap ini darah iblis. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Pahlawan Bergelombang 2. Sementara Lao Zan berbicara, Xiaoyan sudah duduk di tempat dengan menyilangkan kaki. Matanya sedikit tertutup, dan tangannya membentuk jejak pemulihan. Siap untuk mulai memulihkan dendam yang telah habis dalam pertempuran. Tetapi ketika suara Zan Lao jatuh, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Apakah benda ini benar-benar dapat menyerapnya? Apa? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya. Jika energi darah iblis ini dapat diserap, apakah itu sepadan? Old Zan memandang Xiaoyan bersiap untuk mengembalikan semangat juang di tubuhnya. Dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Tes-tes, kamu sangat berani. Kamu berani menampilkan secara paksa keterampilan bertarung para Yi. Level di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1. Api menebas penguasa. Tapi untungnya, itu tidak diserang. Jika tidak, dengan kekuatan Anda di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1, saya tidak tahu ke tingkat apa Anda akan jatuh. Sayangnya, kasihan saya, orang tua ini, saya akan memberi selamat kepada Anda untuk melindungi hukum sekali. Petik 2. Xiaoyan mendengarkan self-talk Old Zan, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Segera, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Mendesak Feng Jue untuk mulai menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Untungnya, ada perlindungan dari rumput berdarah,
yang secara langsung memblokir energi darah iblis dari kulit Xiaoyan. Jika tidak, pemulihan Xiaoyan tidak akan menjadi masalah. Saya takut energi darah akan menyerang, dan tubuh Xiaoyan akan benar-benar terpelintir, berantakan oleh energi darah iblis. Pada saat yang sama saat Xiaoyan pulih, bagian luar pemakaman domain iblis. Berita tentang kemunculan tiba-tiba gerbang batu aneh di pegunungan Tianmo tiba-tiba menyebar ke seluruh negara kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan kegemparan di antara berbagai kekuatan. Gerbang batu ini tidak diragukan lagi merupakan jalan menuju reruntuhan. Berbagai kekuatan di Zhu telah bertahan selama puluhan ribu tahun di pegunungan Tianmo. Tidak ada yang akan mengira bahwa ada reruntuhan kuno di pegunungan. Semua orang tahu bahwa pasti ada beberapa hal luar biasa di monumen. Kehancuran kuno. Tidak peduli siapa itu. Apakah itu pesta yang kuat atau kekuatan keluarga yang kuat. Memiliki godaan yang kuat. Untuk sementara waktu, penampakan reruntuhan kuno di pegunungan Tianmo menyebar di antara berbagai kekuatan di seluruh negara bagian kekaisaran. Banyak orang melonjak di pegunungan Tianmo dan bergegas ke tempat Simen muncul. Demon Mountain Range yang sunyi tiba-tiba menjadi sangat hidup. Demon Beast di pegunungan. Menghadapi pasukan manusia seperti belalang, semburan auman binatang, dan beberapa bahkan dipaksa ke kedalaman Demon Mountain Range. Hanya dalam beberapa hari, langit di atas pegunungan Tianmo sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Hampir semua kekuatan dan pusat kekuatan dari seluruh negara kekaisaran berkumpul. Hanya dengan melihat pola aneh di gerbang batu dan darah yang keluar darinya, dapat disimpulkan bahwa peninggalan ini pasti peninggalan kuno, dan sudah pasti tidak ditinggalkan oleh orang biasa. Apakah anak itu Xiaoyan memasuki lorong ini? Sosok Xiaoyong juga muncul di antara kerumunan. Matanya dingin dan marah melihat lorong reruntuhan kuno yang tiba-tiba muncul. Itu memang masuk. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sepertinya itu dipanggil oleh seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang pemuda dengan logo sekte abadi di dadanya berkata dengan lembut. Wajah Xiaoyong tidak bisa membantu tetapi berkedut. Orang tua, tidak mungkin. Saya belum pernah menemukan orang lain di sekitarnya. Anak ini beruntung. Tetapi reruntuhan kuno tidak dapat diakses oleh orang biasa. Anak itu pasti akan mati. Tunggu kekuatan ini setelah menghilang. Kita akan masuk dan cari tulang belulang anak itu. Haha. Ekspresi Xiaoyong sangat buruk. Dan dia jelas terluka parah dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Tapi dia berpikir bahwa masuknya Xiaoyan ke reruntuhan kuno dengan kekuatan bintang 1 Doudi akan menjadi kematian yang pasti. Jadi dia menghiburnya diri. Pemuda dari Sekte Abadi tidak mengatakan lebih banyak, tetapi diam-diam menatap Simen yang jauh. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik datang dari semua tempat, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mendekati Simen. Setiap kali mereka mendekati Simen, mereka dipantulkan kembali oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat ini tidak diragukan lagi adalah apa yang ditinggalkan Zhan Lao. Penghalang melakukan sesuatu yang salah. Tapi semua orang mengira itu adalah segel Simen itu sendiri. Banyak pria kuat ingin membuka paksa. Tetapi ketika mereka pertama kali datang, mereka semua penuh percaya diri. Setelah upaya orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua menyerah pada gagasan untuk membukanya secara paksa. Dan hanya bisa menatap pusaran energi besar di gerbang batu. Berharap bahwa orang-orang dari 5 kekuatan utama akan dapat membukanya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Pahlawan Bergelombang 3. Pada saat yang sama, ada keributan di antara klan Xiao. Di aula klan Xiao, seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan Xiao Li dan Xiao Long. Tangannya sedikit gemetar. Dan ada beberapa noda darah di jubah putih. Dan wajahnya juga pucat. Kamu bilang Xiao Yong mengikuti Xiao Yan. Apa yang diinginkan bajingan kecil ini? Jika Xiao Yan kehilangan rambut dingin, aku tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng. Meja yang terbuat dari kayu olahan halus itu langsung berubah menjadi bubuk. Bakat Xiao Yong ternyata menjadi yang kedua setelah Xiao Qi, jenius pertama dari keluarga Xiao. Xiao Yong juga memiliki banyak kekaguman pada Xiao Qi. Namun penampilan Xiao Yan secara langsung mengancam status Xiao Yong sebagai seorang jenius. Sekarang orang-orang yang dikirim oleh Xiao Long kembali untuk melaporkan bahwa Xiao Yong telah meninggalkan klan untuk mengikuti Xiao Yan. Xiao Long secara alami segera memahami niat Xiao Yong. Jika Xiao Yan dibunuh oleh Xiao Yong di pegunungan Tianmo, dia dapat dengan mudah berpura-pura bahwa dia sedang jejak monster yang terbunuh. Pada saat itu, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Xiao Yong membunuh Xiao Yan.
Xiao Long diam-diam bersukacita bahwa dia beruntung karena diam-diam mengirim seseorang untuk melindungi Xiao Yan. Apakah Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Long bertanya dengan penuh semangat, menatap pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu sedikit terkejut, dan wajahnya menjadi sangat buruk. Xiao Long juga menemukan ini, dan wajahnya menjadi suram. Pria berjubah putih itu berkata dengan suara gemetar, ketika kami diam-diam melindungi Xiao Yan, kami menemukan bahwa Xiao Yong telah menemukan Xiao Yan, dan sepertinya dia ingin merugikan Xiao Yan. Kami tidak berani bertindak gegabah. Dan kemudian, pemuda berjubah putih itu berhenti. Wajahnya membiru dan putih, dan suaranya bergetar. Wajah Xiao Long menjadi semakin jelek. Jika Xiao Yan meninggal atau menjadi cacat, keluarga Xiao akan kehilangan seorang jenius yang tiada taranya. Xiao Li di samping juga tampak serius, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, bicaralah perlahan. Pria muda berjubah putih mengangguk, dan kemudian melanjutkan. Setelah itu, sejumlah besar murid immortal bergegas ke pegunungan Tianmo dan mengepung Xiao Yan. Pada saat itu, situasinya sangat mendesak. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan meledak. 9 naga guntur emas mendalam yang keluar dari pilar batu. 9 naga guntur emas mendalam sangat putus asa. Ketika kami hendak bergegas untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiao Yan agar tidak keluar, terjadi kecelakaan. Ada 2 jenis keterampilan bertarung pada saat yang sama. Kekuatannya sangat besar. Setelah pemuda berjubah putih menarik napas, dia melanjutkan. Setelah akhir dari keterampilan bertarung tingkat pikiran, sosok Xiao Yan muncul di udara, dan dia menginjak naga guntur dan memasuki pegunungan Tianmo. Hanya Xiao Yan memasuki lorong reruntuhan. Semua tetua mengambil napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Xiao Yan benar-benar memasuki reruntuhan kuno. Menurut informasi itu, tidak ada yang bisa mendekati bagian ini. Tetapi Xiao Yan masuk. Xiao Long juga merasa sedikit lega, meskipun Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno, yang sangat berbahaya dan tampak seperti tempat terlarang, dan belum lolos dari bahaya. Setidaknya dia telah lolos dari pengepungan Xiao Yong dan Sekte Abadi. Tunggu. Kamu baru saja menyebutkan 2 jenis keterampilan bertarung tingkat pikiran. Satu mungkin dilakukan oleh Xiao Yong, dan yang lainnya, bisakah dikatakan bahwa itu dilakukan oleh Xiao Yan? Xiao Long ingat apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Jubah putih berkata barusan, dan buru-buru bertanya. Kami sangat jauh pada saat itu sehingga kami benar-benar tidak melihatnya dengan jelas. Tetapi salah satu keterampilan bertarung adalah tombak peledak raksasa Kaisar Emas. Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua yang duduk di aula, termasuk Xiao Li yang duduk di kursi utama, terkejut. Pria berjubah putih itu berkata bahwa dia tidak melihat siapa yang menggunakannya. Tetapi salah satu dari mereka dapat diidentifikasi. Dan itu adalah tombak peledak raksasa Kaisar Emas, yang sangat terkenal di klan. Tombak peledak raksasa Kaisar Emas adalah keterampilan bertarung utama dari peringkat I. Dan itulah yang dimiliki Xiao Yong, yang memiliki peringkat kedua dalam beberapa pertandingan uji klan Xiao. Di klan Xiao, mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan bertarung peringkat I harus memenangkan 3 besar dalam kompetisi klan yang diadakan setiap 100 tahun di klan. Dan berlatih, sesuai dengan peringkat untuk menentukan level-level dari keterampilan bertarung yang dipelajari. Adapun keterampilan bertarung lainnya, orang-orang berjubah putih tidak tahu. Tetapi tidak ada tetua yang percaya bahwa Xiao Yan melakukannya. Tetapi Xiao Yan melarikan diri dari Xiao Yong, yang merupakan kaisar petarung bintang 2, yang membuatnya menjadi sedikit sulit bagi mereka mengerti. Xiao Yong berkolusi dengan pihak musuh untuk memburu sesama klannya. Menurut aturan klan, darahnya dikuras dan dia diusir dari klan. Semua klan menangkap Xiao Yong. Xiao Liteng berdiri dan memerintahkan dengan tajam. Sudah sangat marah. Suara agung Xiao Li bergema di aula. Semua tetua terdiam. Tidak ada yang keberatan. Dan tidak ada yang berani menolak. Wajah Xiao Li sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di klan. Dan itu tak tertahankan baginya. Terlepas dari apa yang terjadi pada Xiao Yan, hanya mengandalkan persekongkolan Xiao Yong dengan pasukan musuh sudah cukup untuk menariknya keluar dari garis keturunan dan mengeluarkannya dari klan Xiao. Ditambah berkolusi untuk memburu sesama klan. Ini adalah pelanggaran berat di aturan klan. Jadi dia membuat keputusan yang tegas dan menghukum Xiao Yong. Pada saat ini, Xiao Long berteriak marah pada tetua tanpa ekspresi di sampingnya. Saya tidak peduli siapa yang saya gunakan untuk melakukan keterampilan bertarung tingkat pikiran kedua. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di reruntuhan kuno,
Xiao Wutian. Anda bisa. Jangan singkirkan. Dia percaya bahwa jika Xiao Yong tidak mengejar dan membunuh Xiao Yan, Xiao Yan tidak akan secara tidak sengaja menerobos masuk ke area terlarang. Dan Xiao Yong adalah tetua keempat dari klan Xiao. Xiao Wutian, murid. Xiao Long berkata dengan marah, mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi, menjentikkan jubahnya, dan berjalan keluar dari aula. Setelah Xiao Long pergi, Xiao Wutian yang dimarahi oleh Xiao Long selalu menjaga wajahnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan ada senyum aneh di sudut mulutnya yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Xiao Li menatap kepergian Xiao Long dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Memang, hal ini secara langsung membahayakan nyawa Xiao Yan. Oke, ini belum terlambat. Mungkin pasukan lain juga bergegas ke pegunungan Tianmo. Tolong mobilisasi para tetua. Ayo pergi ke pegunungan Tianmo. Xiao Li masih bermain dengan dua bola kecil dengan aura yang sangat luar biasa di tangannya. Meluruskan jubahnya. Dan berkata perlahan. Suaranya dengan bermartabat. Semua penatua berdiri satu demi satu. Berkata ya. Dan kemudian keluar dari aula satu demi satu. Melihat para tetua yang mundur satu demi satu. Xiao Li mencibir dalam hatinya. Sepertinya aku mungkin tahu siapa yang salah. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Pahlawan Bergelombang 4. Di Pegunungan Tianmo. Gerbang batu aneh tergantung tinggi di puncak pegunungan. Gerbang batu lebih dari 100 kaki besar. Pusaran energi yang dibentuk oleh energi tipis yang tak tertandingi di dalam gerbang batu berputar tidak teratur. Dan bahkan energi di sekitarnya seolah tersedot dan ditarik. Perasaan ingin masuk. Karena munculnya lorong reruntuhan kuno, Pegunungan Tianmo hari ini telah menjadi tempat aktivitas manusia. Dan hampir menjadi sekelompok pahlawan di negara kekaisaran. Di daerah Pegunungan Tianmo yang luas, bayangan hitam seperti semut di aliran sungai yang tak berujung. Di langit sekitarnya, ada siluet yang lewat dari waktu ke waktu. Orang-orang ini mengendarai berbagai tunggangan terbang dan senjata lainnya. Dengan lampu pelangi, melewati langit, membagi langit biru menjadi potongan-potongan. Kotak kecil yang indah, dengan pemandangan seperti itu, dapat dilihat betapa menariknya sebuah reruntuhan kuno. Melihat lubang besar yang simen pecahkan di permukaan tanah, orang dapat membayangkan betapa besar peninggalan kuno yang tersembunyi di bawah tanah ini. Dan peninggalan ini telah dilestarikan di Pegunungan Tianmo selama puluhan ribu tahun. Keberadaannya sekarang reruntuhan kuno tiba-tiba muncul. Mengapa tidak membuat darah orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat mendidih? Lebih dari 10 meter dari simen, ada serbuan orang, dan mereka melihat kegelapan. Mata mereka terkunci pada simen di depan mereka. Dan mereka semua menantikan ketika kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menghalangi kemajuan mereka akan menghilang. Tetapi setelah menunggu lama, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka pikirkan. Tetapi nama Xiao Yan beredar luas di kerumunan ini. Saya mendengar bahwa seseorang telah memasuki bagian ini. Yah, aku juga mendengarnya. Sepertinya dia adalah anggota keluarga Xiao. Tetapi kekuatannya hanya di tingkat tengah Dou di bintang 1. Namanya Xiao Yan. Dia benar-benar pria yang beruntung. Mampu secara tidak sengaja membobol reruntuhan kuno memang bukan keberuntungan yang baik. Tetapi keberadaan tempat terlarang di reruntuhan kuno. Bagaimana orang biasa bisa masuk? Di tengah panggung One Star Dodi, itu belum tentu berkah atau kutukan. Hanya beberapa hari setelah Xiao Yan memasuki simen. Dan semua orang di lautan pegunungan Tianmo terkenal. Semua orang iri dengan keberuntungan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan sendirian memasukinya. Banyak orang berpikir bahwa ada tidak kembali. Ras iblis ilusi. Lautan orang di kejauhan tiba-tiba berfluktuasi. Dan retakan terkoyak. Dan kemudian, satu demi satu siluet perlahan muncul dari udara. Orang-orang ini mengenakan pakaian aneh. Dan yang lebih mencolok adalah bahwa masing-masing dari mereka rambut dan mata berbeda warna. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Pahlawan Bergelombang 5. Sungguh kekuatan dan aura yang kejam. Ketika banyak orang melihat pakaian merah yang paling mencolok, rambut merah darah dan mata merah-merah di kerumunan, mereka tidak bisa menahan nafas. Setelah orang-orang dari ras monster ilusi muncul di langit, mata semua orang bertemu. Dan orang-orang dari 5 kekuatan utama akhirnya datang. Mungkin hanya 5 kekuatan utama yang bisa membuka kekuatan yang menghalangi mereka. Ketika semua orang melihat pria berbaju merah di tengah, ada kilatan kecemburuan di mata mereka. Orang-orang dari ras monster ilusi semuanya memiliki darah ras monster. Sangat kuat. Pria berbaju merah bernama Yao Shi.
dan kekuatannya berada di tingkat tengah Dou di bintang 3. Dia adalah tetua kiri dan kanan dari klan Ilusi Yao. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia juga telah terjepit ke dalam daftar 10 pembangkit tenaga listrik teratas di negara kekaisaran. Itu juga diundang, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan munculnya klan monster ilusi, 4 klan lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan setan surgawi. Tidak ada yang mengira bahwa 5 klan utama akan mengirim ahli dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi untuk datang, dan semua orang sedikit terkejut. Mungkin hanya orang-orang dari 5 kekuatan utama ini yang dapat menghancurkan kekuatan ini, sehingga mereka juga dapat memasuki reruntuhan kuno. Untuk harta reruntuhan kuno, belum lagi mereka, bahkan 5 kekuatan utama mendambakannya. Sekte Abadi, Lembah Tianming, Pemusnahan Klan, Klan Iblis Ilusi, Klan Xiao. Orang-orang dari 5 kekuatan utama muncul di langit di atas pegunungan Tianmo, dan banyak mata terfokus pada mereka. Dan yang terkuat di antara mereka secara alami adalah klan Xiao. Ying dari Sekte Iblis Yi sudah memiliki beberapa tetua, dan kekuatan di antara mereka tidak lemah. Berbalik, mereka adalah orang-orang dari Lembah Tianming, Kaisar Ming, Xiong Yuan, Yun Feng dan banyak murid dari kelas atas Lembah Tianming. Hancurkan keluarga, hancurkan langit. Tanda tanya, nama ini. Bahkan di negara kekaisaran ini, masih memiliki bobot seperti itu. Semua orang mengerti bahwa melihat generasi muda dari seluruh negara kekaisaran, orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang pemimpin. Orang-orang yang membunuh klan juga tidak mau kalah, dan kekuatan mereka sangat kuat. Klan Xiao adalah kekuatan terkuat. Beberapa sosok muncul di langit di atas pegunungan Tianmo. Banyak orang memandang mereka dengan cahaya keemasan. Xiao Li dan Xiao Li bertarung berdampingan dalam Perang Dunia II. Sekelompok pria kuat muncul di belakang mereka. Percakapan dimulai. Sepertinya kali ini, 5 keluarga besar memiliki hati untuk menang. Ya, sepertinya kali ini aku khawatir ini akan menjadi kompetisi yang sangat sengit. Jangan khawatir. Selama kekuatan sialan ini menghilang, kamu dapat memasuki reruntuhan kuno yang agung ini dan melihatnya. Bahkan jika kamu tidak mengambil harta itu akan menjadi berkah. Ya, ini pertama kalinya aku melihat lorong reruntuhan kuno ini. Tidak buruk untuk bisa memasukinya. Dalam diskusi orang banyak itu, para tokoh senior dari beberapa keluarga semuanya berpura-pura menyapa dengan ramah. Xiao Long, yang berada di belakang klan Xiao, memandang orang-orang dari sekte jahat di kejauhan dengan ekspresi yang sangat buruk, dan segera mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa di antara orang-orang dari sekte jahat, Xiao Yong ada di antara mereka, dan wajahnya tiba-tiba menjadi marah, melangkah maju dengan berat, dan telapak tangannya merobek ruang dan meraih Xiao Yong yang berada di tengah sekte abadi. Xiao Yong, kamu pengkhianat. Ekspresi Xiao Yong berubah ketika dia melihat Xiao Long yang melambaikan tangannya untuk memukulnya. Kekuatan Xiao Long dari bintang 3 Dou Di bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya sudah cukup untuk melukainya secara serius. Dan telapak tangan Xiao Long yang besar telapak tangan meraung turun. Tiba-tiba kekuatan kuat yang sama memantul di depan telapak tangan besar Xiao Long. Izentian, aku akan mengajari klanku untuk memikirkan omong kosongmu. Xiao Long menarik tangannya dan menatap marah pada seorang pria parubaya yang berdiri di depan sekte abadi. Pria parubaya itu memiliki rambut panjang mengambang di belakangnya. Dan dia tampak tampan, tetapi juga memancarkan darah yang kuat. Yin dia tersenyum dan menatap Xiao Long yang sangat marah di kejauhan. Sekarang dia adalah anggota sekte abadi saya. Sebagai penjaga kiri dan kanan. Bagaimana dia bisa membiarkan murid-muridnya dibantai di bawah hidungnya? Anda, Xiao Long sangat marah dan ingin bergegas. Tetapi sepasang tangan yang kuat menamparkan bahunya dengan keras. Xiao Long menoleh dengan marah. Menghadapi sekte abadi yang semakin merajalela, Xiao Long tidak tahan. Turun. Dia membalikkan badannya, kepala untuk melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya padanya. Cahaya keemasan melintas di matanya. Dan kemarahan Xiao Long segera menghilang. Saya khawatir di klan. Xiao Long hanya mendengarkan kata-kata Xiao Li. Jika Xiao Long benar-benar menggerakkan tangannya, sebagai idiot obat bius, saya khawatir di ruang ini. Banyak orang kuat harus mendengarkan mobilisasinya. Tetapi melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya, Xiao Long tidak banyak bicara. Li pasti tahu sesuatu. Punya rencananya sendiri. Dan Xiao Long tidak mengejarnya. Dengan jentikan jubah lengan bajunya, dia berbalik dan melihat Simen di kejauhan. Dan sosoknya terbang ke depan dengan cepat. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin.
Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.